Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, sehingga kita saat ini boleh kembali lagi beribadah, bersyukur, menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita hari ini akan kembali lagi belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan baik buat kami. Kami berterima kasih buat kesempatan yang baik hari ini, kami boleh menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Allah mengurapi setiap hati kami semua, pikiran kami, supaya kami hanya tertuju kepada Tuhan, dan berkat firman-Mu tidak lalu di dalam kehidupan kami, tapi kami boleh mengambil bagian yang terpenting untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga keberadaan kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak-Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24. Kalau kita membaca perikopnya di situ, yaitu hal mengumpulkan harta. Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan yang ke-24. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, para murid Yesus harus mengambil sebuah keputusan yang benar tentang bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bersikap terhadap setiap kebutuhan materi mereka, kebutuhan material mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kenapa? Ketika kita tidak tahu bagaimana kita menentukan sikap kita seharusnya, maka kekristenan kita tidak akan pernah benar-benar terbangun dengan sesuai kehendak Allah. Sehingga kadang-kala kita mengalami sebuah kekristenan yang mengambang. Kita mengalir begitu saja tanpa kita tahu tujuan kita entah kemana. Kadang-kala kita menjadi seorang Kristen yang agamawi, nampaknya kita melakukan setiap kewajiban agama kita dengan baik, namun kita mengalami kekosongan rohani. Atau kemudian kita menjadi orang Kristen yang sekadar kita ber-KTP Kristen saja, tetapi kita tidak melakukan tanggung jawab ibadah kita dengan baik. Kita mungkin malah tidak pernah beribadah, tetapi kita juga enggan untuk keluar dari kekristenan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini terjadi karena kenapa? Kita tidak tahu bersikap terhadap setiap kebutuhan kita, terkhusus kebutuhan material kita. Sehingga karena kebutuhan materi kita, maka kadang-kala kita mengorbankan jam-jam ibadah kita. Kita mengorbankan jam-jam doa kita. Kenapa? Karena jika tidak, ketika kita tidak belajar untuk bersikap yang benar kepada kebutuhan materi kita, maka kita akan menghadapi ancaman terhadap kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di dalam ayat atau perikop yang sudah kita baca tadi, pertama orang Kristen harus tahu bagaimana ia membuat prioritas yang benar. Yang harus diprioritaskan adalah harta surgawi, bukan harta duniawi. Kita melihat dalam ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20 tadi. Ya, kita harus mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Kita harus tahu fokus dan tujuan kita. Saudara boleh bekerja dan tidak ada larangan untuk kita bekerja. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita tidak bekerja, jangan kita makan. Tetapi kita harus tahu bahwa kita bekerja itu untuk hidup. Untuk kita boleh bertahan di dunia ini. Untuk kita melangsungkan kehidupan kita. Dan jangan sampai kemudian pekerjaan kita menghambat kita untuk apa? Mengejar hal-hal yang paling penting. Karena setelah kita hidup di dunia ini, kita memiliki usaha, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki hasil dari usaha dan pekerjaan kita. Hidup kita harus memiliki tujuan. Dan tujuan kita tidak hanya sekadar memuaskan keinginan-keinginan kita selama kita di dunia, lantas kemudian kita mati tanpa tujuan. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan menghendaki kita ada di dunia ini untuk tujuannya. Setiap orang Kristen harus mengerti dan mengetahui prioritas hidupnya. Bahwa setiap pekerjaan yang dia miliki, setiap keberadaan mereka harus memprioritaskan harta surgawi dan bukan harta duniawi. Saudara dan saya harus mampu untuk mengutamakan yang kekal dan menomorduakan yang sementara. Ini poin yang sangat penting bagi kita semua. Supaya kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai karyawan, kita sebagai umat Tuhan, kita tahu bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita. Bahwa pekerjaan kita harus berorientasi kepada sebuah tujuan, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan hanya sekadar memuaskan keinginan-keinginan kita. Yang kedua dari perikop yang kita baca tadi, terkait bagaimana kita bersikap yang benar kepada kebutuhan materi kita, Yesus secara realistis mengatakan bahwa jika harta duniawi kita prioritaskan, maka hati kita pun akan terhambat kepada dunia ini. Di dalam ayat yang ke-21 tadi firman Tuhan katakan apa Bapak Ibu Saudara? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta harus ditempatkan sebagai hamba dan alat. Jika tidak, ia akan melonjak menjadi tuan dan dia akan mengkudeta kita. Sehingga memposisikan kita sebagai budak. Pada masa-masa sekarang ini, pada zaman yang materialistis seperti sekarang ini, banyak orang telah menjadi budaknya harta. Mereka melupakan ibadah, mereka melupakan bagaimana mereka harus beragama dengan betul, bahkan membangun rohani dengan betul. Karena kenapa? Mereka disibukkan bagaimana mereka harus mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mereka, melalui perkebunan mereka, melalui setiap usaha mereka, melalui setiap apapun yang sebenarnya itu adalah titipan Tuhan untuk kita kembangkan. Supaya apa? Supaya kita boleh bermanfaat bagi sekeliling kita. Namun kenyataannya kemudian banyak orang telah diperbudak olehnya. Apalagi urusan ke gereja, urusan beribadah. Untuk kesehatannya pun mereka rela mengorbankannya. Mereka rela bekerja siang malam. Ya, mereka mungkin tidak beristirahat, lupa makan, lupa menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengumpulkan harta, untuk memuaskan segala keinginannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan dengan tegas mengatakan, harta harus ditempatkan sebagai hamba dan alat. Karena jika tidak, harta itu akan memperalat kita, mengkudeta kita. Di dalam ayat yang ke-24 kita melihat tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari perikop yang kita baca ini tadi, yaitu
Ketika kita salah memprioritaskan, kita salah prioritas dalam soal harta, akan membuat kita kehilangan kesukaan di dalam hidup kita. Hidup kita akan terbungkuk memikul beban kekhawatiran tentang kebutuhan sehari-hari. Saudara bisa membacanya dalam ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-31. Kehidupan Kristen seperti itu akan serendah kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-32, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca di situ firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pesan firman Tuhan ini dengan tegas mengajak saudara supaya kita semua, saudara dan saya, lebih memprioritaskan bagaimana kita mengejar, mengumpulkan harta surgawi kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita dipercaya untuk mengelola harta duniawi, jangan sampai harta duniawi, materi tadi kemudian membungkukkan kita, sehingga kita kehilangan tujuan hidup kita. Kita menjadi salah dalam prioritas. Kita tidak lagi menjadi orang yang mampu untuk mengelola kehidupan dengan betul. Sehingga kehidupan kita menjadi sangat rendah. Kita menjadi budaknya harta. Kita menjadi budaknya uang. Dan ketika kita menjadi budaknya uang, mau kita dilahirkan dari kecil, kita dilahirkan menjadi Kristen, kita dilahirkan sudah Kristen, maka kita kehilangan keselamatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita ternyata belum benar-benar diselamatkan. Orang yang kehilangan keselamatan adalah orang yang belum pernah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu pesan firman Tuhan, barang siapa di antara kita yang saat ini masih diperbudak oleh harta, kita mau belajar untuk bertobat dari sekarang. Dan kita mau belajar pada Natal kali ini, untuk apa? Untuk kita tidak lagi menjadi orang Kristen yang diperbudak oleh harta kita. Uang adalah alat. Harta adalah alat yang Tuhan izinkan supaya saudara dan saya mampu untuk menggunakannya sebagai bendahara yang baik. Untuk tujuan Tuhan. Tapi jika tidak, kita akan kehilangan yang kekal yang daripada Tuhan. Oleh karena itu waspada. Waspada. Yesus mengajak kita untuk mengubah cara pandang kita tentang kebutuhan materi. Di dalam perikop ini Yesus mengajak saudara dan saya untuk mengubah cara pandang saudara dan saya tentang kebutuhan materi kita. Ia mengingatkan kepada kita bahwa kebutuhan dalam hidup tidak sama dengan kehidupan itu sendiri. Makanan, pakaian, tempat tinggal, harta adalah penunjang kehidupan. Yang lebih penting untuk kita perhatikan dan yang menjadi kepentingan utama perhatian Tuhan adalah hidup kita. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menghargai hidup berdasarkan kasih dan perhatiannya, bukan berdasarkan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita miliki. Firman Tuhan ini menuntut saudara dan saya untuk membuat komitmen yang mutlak hanya kepada Tuhan saja, dengan menempatkan Allah sungguh-sungguh sebagai Tuhan. Kita perlu belajar dari hari ke hari untuk menundukkan perhatian kita kepada harta, makanan dan pakaian ke bawah pemeliharaan dan pemerintahan Allah. Inti prinsip dari maksud Tuhan adalah supaya saudara dan saya mendahulukan kerajaan Allah dan mempercayai bahwa Dia, Allah itu, yang memenuhi kebutuhan kita. Di dalam ayat yang ke-33 tadi sudah kita baca. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepadamu. Kesempatan hari ini, pada Natal kali ini, mari kita bersama-sama mencari kerajaan Allah. Sehingga Natal ini benar-benar berkesan bagi kita, bukan karena kemewahan, bukan karena apa yang sudah kita hidangkan, bukan kue yang sudah kita suguhkan, bukan baju baru yang sudah kita pakai, bukan pohon Natal yang sudah kita hias dengan pernak-perniknya. Tapi biarlah kita belajar
Natal kali ini untuk memprioritaskan Tuhan. Bagaimana kita menyambut Kristus di dalam hati kita. Menyambut Kristus untuk kita persilahkan. Dia menjadi harta kita. Dan kita tidak lagi diperbudak dengan harta dunia. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih nasihat firman-Mu yang begitu singkat untuk kami lakukan. Mampukan kami untuk menang terhadap segala keinginan-keinginan duniawi kami. Dan kami mau belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kesempatan Natal ini kami persilahkan supaya Tuhan boleh lahir di dalam setiap hati kami. Sehingga kami boleh mendapatkan harta surgawi. Sehingga hidup kami di tengah segala kondisi yang buruk sekali, kami mampu untuk tetap bersyukur. Dan kami tidak kehilangan arah dan tujuan kami. Karena harta surgawi, yaitu Yesus Kristus, sudah menjadi bagian kami. Kami percaya dengan Yesus Kristus beserta dengan kami akan mampu mengatasi segala badai kehidupan yang boleh saja datang menerpa kami. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan kepada setiap kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, dengan kemampuan untuk boleh mengelola keinginannya, dengan kemampuan untuk boleh mengelola harta materi yang dia miliki. Terlebih, berikan kemampuan untuk mereka boleh menerima harta surgawi dalam hati mereka, menjaganya, dan kemudian membagikannya kepada semua orang, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Berkati kami semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beribadah. Amin.